Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga kesayangan para keluarga. Yang kali ini saya akan membawakan tema berkaitan dengan lansia. Ada apa dengan lansia? Nah, kali ini yuk kita nanti berbincang-bincang terkait bagaimana orang tua sebagai lansia bisa membuat keputusan yang tepat dan pada saat yang tepat pula untuk buah hati tercinta dan juga untuk kelangsungan hidup lansia itu sendiri serta lingkungan di sekitarnya tentunya. Nah, sahabat keluarga, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi, mari yuk kita kenali bagaimana cara bekerja otak, kemampuan otak manusia yang telah berusia 60 tahun atau lebih berikut ini. Ada sebuah pendapat berbeda yang disampaikan oleh Direktur Fakultas Kedokteran Universitas George Washington bahwa otak orang tua jauh lebih plastis ketimbang yang diyakini selama ini. Pada orang tua, interaksi belahan otak kanan dan kiri menjadi harmonis yang memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif. Sebuah penelitian besar di Amerika Serikat menemukan bahwa rentang usia paling produktif seseorang adalah 60 hingga 70 tahun. Tahap paling produktif kedua pada manusia adalah usia 70 hingga 80 tahun. Tahap paling produktif ketiga berada pada kisaran 50 hingga 60 tahun. Artinya, sebelum usia 50 tahun, seseorang belum mencapai puncaknya. Usia rata-rata penerima hadiah Nobel adalah 62 tahun. Usia rata-rata presiden dari 100 perusahaan terbesar di dunia adalah 63 tahun. Usia rata-rata pendeta di 100 gereja terbesar di Amerika Serikat adalah 71 tahun. Usia rata-rata ayah adalah 76 tahun. Ini menegaskan bahwa tahun-tahun terbaik dan paling produktif seseorang berada pada rentang 60 hingga 80 tahun. Hal itu sejalan dengan penelitian yang diterbitkan oleh tim dokter dan psikolog di New England Journal of Medicine. Mereka menemukan bahwa pada usia 60 tahun, Anda mencapai puncak potensi emosional maupun mental Anda. Dan ini berlanjut hingga Anda berusia 80 tahun. Oleh karena itu, jika Anda berusia 60, 70, atau 80 tahun, Anda berada pada level terbaik dalam hidup Anda. Berbanggalah. Nah, sahabat keluarga, setelah kita nonton bareng nobar tadi video yang baru kami putarkan, yang diantaranya diulas pula di dalam New England Journal of Medicine, ada beberapa fakta yang sangat menarik ya sahabat keluarga, di mana setelah usia kita ini mencapai 60 tahun, kita ini justru dapat menggunakan dua belahan otak kita secara bersamaan. Dan hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah-masalah yang sebenarnya jauh lebih kompleks, namun otomatis karena menggunakan dua belahan otak sekaligus, dapat sekaligus menyaring hal-hal yang diperlukan dan hal-hal yang tidak diperlukan. Profesor Monchi Ori tepatnya dari University Calgary, Kanada, itu percaya bahwa otak manusia yang sudah lanjut usia itu memilih jalur-jalur yang paling tidak membutuhkan energi atau memotong yang tidak diperlukan, shortcut, dan hanya menyisakan pilihan-pilihan yang tepat untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini sebuah penelitian dilakukan dengan menyertakan kelompok usia yang berbeda, di mana di dalam penelitian ini ada orang-orang yang relatif lebih muda dan banyak yang bingung ketika lulus ujian. Sementara mereka yang berusia sudah lebih lanjut, utamanya yang berusia 60 tahun ke atas, membuat keputusan-keputusan itu jauh lebih tepat dan jauh lebih bijaksana. Sahabat keluarga, di samping tentunya dapat memanfaatkan dua belahan otaknya sekaligus,
lansia ini tentu sudah memiliki juga jam terbang kehidupan, memiliki pengalaman-pengalaman di dalam hidupnya yang itu bisa secara biologis, secara otomatis dapat diterapkan oleh kedua belah otaknya ini melakukan sortir, pemilihan-pemilahan, mana hal-hal yang sifatnya tidak diperlukan, mana hal-hal yang sebaiknya diabaikan saja, mana hal-hal yang esensial untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat dan juga secara bijaksana tentunya. Nah, sahabat keluarga, dari video tadi juga kita belajar bagaimana sikap yang perlu diambil oleh seorang lansia seperti saya. Yang tahun ini saya pun sudah lansia. Sebentar lagi kalau hanya mau menggenapkan usia 60 tahun, kira-kira 2 bulan lagi saya ini 60 tahun. Saya ini sudah memasuki early elderly. Jadi lansia pemula, lansia pemula. Nah, sahabat keluarga, untuk tetap terus mengasah ya otak kanan, otak kiri, dan juga untuk membangkitkan semangat yang tidak kenal lelah dan juga tidak padam, maka intelektual pada lansia ini perlu terus ditumbuh kembangkan, mulai dari menerapkan mindset dan juga melakukan beberapa hal, tips-tips sebagai berikut. Yang pertama, tentu kita harus memilih sikap. Jangan takut tua, jangan takut jadi lansia. Dan yang kedua, tetaplah berusaha untuk berkembang secara intelektual. Nah, pelajari berbagai keterampilan baru seperti membuat lagu, memainkan aneka alat musik, melukis, menari, dan juga hal-hal lain yang diminati. Berkebun juga bisa, menanam bunga, lalu juga menanam pohon buah-buahan yang ketika berbuah atau berbunga kan itu sangat menyenangkan juga. Kemudian kembangkan ketertarikan pada kehidupan dan amati semua yang ada di sekeliling kita yang insya Allah pasti ada yang menarik hati untuk kita lakukan. Kemudian jangan mengunci diri sendiri di rumah. Lebih seringlah bertemu dan berkomunikasi dengan teman. Nah, di saat lansia ini tidak heran kalau di media-media sosial ya, teman-teman sesama lansia isinya hampir tiap hari reuni TK, reuni SD, reuni SMP, SMA, S1, S2 dan seterusnya, reuni teman-teman sepekerjaan juga ya. Nah, itu hal yang sebenarnya juga baik untuk dilakukan dengan teman-teman. Nah, sahabat keluarga, tidak kalah penting juga tentu membuat rencana-rencana untuk masa depan. Ya, lansia 60 bukan berarti tidak punya masa depan. Harus juga tetap semangat memiliki masa depan, rencanakan masa depan sendiri, keluarga, dan juga untuk sanak saudara yang ada di sekeliling kita. Bepergian ke tempat-tempat yang indah, menarik ataupun tempat-tempat yang diminati itu pun sangat dianjurkan. Dan jangan lupa pergi ke toko, nggak usah diajarin ya kalau pergi ke toko, ke kafe, lalu kemudian menikmati konser dan juga hal-hal yang baik lainnya. Lalu hiduplah dengan pemikiran semua hal baik masih ada di depan saya. Nah, sahabat keluarga, untuk itu saya juga ingin berbagi sekelumit perjalanan hidup yang saya lalui, yang berkaitan juga dengan bagaimana saya sekarang bersikap selaku seorang lansia. Jika ketika anak-anak kita, terutama anak-anak saya masih kecil sampai remaja bahkan sampai dewasa pun, saya memiliki kekhawatiran yang lumayan ya, apalagi anak saya dua-dua ini perempuan. Kekhawatiran saya ini sering kali barangkali juga tidak tepat, sahabat keluarga, yang membuat anak-anak ini merasa tidak seharusnya saya bersikap seperti itu. Contoh, ketika dia kuliah S1 dan itu jarak dari rumah ke tempat kuliahnya ini lumayan jauh. Kami bertempat tinggal di Jakarta Timur, kuliahnya ada di Depok. Ini kan lumayan jauh. Dan ketika dia minta kos,
kami selaku orang tua, tidak saya sendiri saja, suami pun demikian, tidak mengizinkannya sahabat keluarga. Ini barangkali sebuah keputusan yang debatable ya. Dari sisi kami merasa nyaman anak berada di rumah dengan kami. Tapi dari sisi anak sebenarnya dia merasa lelah, jauh kan ke tempat kuliahnya. Nah, lalu kemudian kami coba fasilitasi untuk mengurangi kelelahannya. Dan ketika tiba saatnya di mana anak saya sudah tidak bisa dihindarkan lagi, harus kos, dan itu juga membuat saya berpikir, dan memang saatnya sudah anak saya ini kos, dan gak tanggung-tanggung. Pengalaman kos pertama ini sangat amat jauh dari rumah, yakni di luar negeri. Alhamdulillah atas rahmat dan berkah serta pertolongan Allah, putri saya diterima kuliah S2 di Judge Business School, Cambridge University, UK. Dengan bantuan beasiswa tentunya. Persiapannya, kemudian perjuangannya untuk mendapatkan semua itu, baik beasiswa maupun tes masuk ke university, dilakukan dengan sepenuh hati. Saya menyaksikan betapa dia mempersiapkan dirinya dengan sangat sungguh-sungguh. Nah, sahabat keluarga, apa yang ingin saya ceritakan ini adalah mengantarkan keberangkatan putri saya untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri dan juga harus kos pertama kali dari rumah ini sungguh juga merupakan tantangan buat saya dan keluarga kami. Betapa tidak ya, masih di penghujung suasana pandemi COVID di negara kita. Walaupun di negara UK sudah mulai di sana longgar, tapi di negara kita ketika akhir tahun 2022 itu masih suasananya pandemi COVID. Nah, yang juga sangat lumayan mengkhawatirkan saya ketika itu bahwa visa ke UK ini tidak mudah dan agak lama ya. Ketika itu visa untuk putri saya sudah jadi tepat waktu sebelum butuhkan untuk keberangkatannya, tapi visa saya belum di-issue, belum jadi. Nah, jadi kami melepas keberangkatan putri kami tidak dengan disertai oleh siapapun dari pihak keluarga. Alhamdulillah, sekali lagi kami bersyukur kepada Allah bahwa putri kami ini bisa berangkat bersamaan dengan seorang temannya yang juga berkuliah di tempat yang sama, yang ternyata adalah kakak kelasnya 1 tahun ketika di SMA. Ima, halo Ima. Alhamdulillah. Nah, itu yang kemudian menjadikan kami sangat lega dan juga mengurangi rasa was-was kami terhadap keberangkatan putri kami. Nah, begitu visa saya sudah di-issue, lalu kemudian saya masih tetap mestinya berkeinginan untuk menemui putri saya, melihat keadaannya sehari-hari di sana. Ini juga memerlukan diskusi yang mendalam dengan putri saya yang harus menyesuaikan dengan jadwalnya juga. Posisinya ketika bulan Desember memang ada liburan, tetapi liburannya sudah diisi dengan jadwal-jadwal mereka akan melakukan kunjungan-kunjungan ke beberapa kota baik di Inggris sendiri maupun mereka ketika itu bepergian ke Maroko untuk mengunjungi beberapa kota Casablanca dan sekitarnya. Nah, sahabat keluarga, ketemulah waktunya saya berangkat di minggu kedua bulan Januari tahun 2023. Yuk sahabat keluarga, kita ikuti sekelumit perjalanan saya yang sendirian, seorang lansia bepergian sendirian yang tentu saja kebalikannya saat ini menimbulkan kekhawatiran baik dari suami maupun anak-anak saya. Ini sekarang terbalik situasinya. Kalau mereka yang bepergian, apalagi sendiri, saya yang khawatir. Sekarang saya bepergian sendiri, mereka khawatir setengah mati terhadap keadaan saya di perjalanan. Kita ikuti sekelumit perjalanan saya di video berikut ini.
Nah, sahabat keluarga, walaupun bepergian sendiri ya, ternyata dengan persiapan yang matang, dengan kita recheck seluruh dokumen yang dibutuhkan, insya Allah seorang lansia bisa baik-baik saja. Jadi perjalanan saya tadi kita bisa lihat dari Jakarta, karena saya naik Airlines Emirates, stopovernya itu di Dubai. Dan apa yang diperlukan ketika kita stop over lebih dari 12 jam, tentu kita perlu visa on arrival. Nah, jangan lupa sahabat keluarga, pastikan bahwa dokumen-dokumen kita itu lengkap dan sudah selesai sebelum kita tiba di tempat. Yang dibutuhkan ketika bepergian tentu pastikan paspornya sudah ada, visa yang masih valid, kemudian juga tiketnya ini sudah check-in sebelum kita sampai ke bandara. Kan check-in online sekarang juga dimudahkan, sehingga ketika kita di bandara semuanya sudah ada tempat duduknya, kita tinggal memasukkan bagasi dan kita masuk keberangkatan ke pesawat sesuai dengan announcement atau pengumuman yang ada. Nah, ketika di pesawat ya lakukan juga hal-hal yang menyenangkan, bisa kita nonton misalnya ya, juga bisa zikir, juga bisa berdoa dan apa saja yang menyenangkan dan juga menenteramkan hati kita. Tiba di tempat tujuan di mana kita transit, pastikan bahwa sebelum kita tiba tadi, mulai dari Jakarta kita sudah urus visa on arrival-nya. Dalam kasus saya karena saya lebih dari 12 jam, saya perlu visa on arrival agar saya bisa keluar dari bandara. Saya 13 jam bahkan. Nah, kemudian visa on arrival sudah ada, kita bisa keluar dari bandara dan saya waktu itu manfaatkan waktu untuk menginap. Lalu kemudian kembali lagi ke bandara dan kita bisa melihat juga kota Dubai yang luar biasa indahnya dan sangat maju pembangunannya seperti tadi di video yang saya ambil sambil perjalanan, sebenarnya baik dari bandara ke hotel maupun dari hotel keesokan harinya ke bandara. Nah, demikian selanjutnya sebelum sampai bandara mau melanjutkan perjalanan, kita sudah pastikan kita sudah check-in. Kan check-innya bisa online tadi. Sudah ada tempat duduk dan juga kita pastikan ketika kita datang ke tujuan. Waktu itu saya tujuannya ke Heathrow di London. Di sana kita akan naik apa ke tempat di mana tujuan akhir kita. Tentu saya dari Heathrow di London, saya akan menuju ke Cambridge yang itu 1 jam 20 menit kalau naik mobil. Pastikan kendaraan yang akan kita tumpangi sudah tersedia dan sebagainya. Nah, inilah perjalanan seorang lansia, semuanya harus dengan well prepared. Semuanya sudah direncanakan, disediakan dengan baik. Itu yang bisa mengurangi juga stres kita selaku lansia yang bepergian sendiri maupun anak-anak kita yang ternyata diam-diam luar biasa stressfulnya. Tidak kalah penting juga sahabat keluarga, jangan lupa kita nih harus sedia pulsa yang bisa roaming di berbagai negara. Nah, pastikan provider yang dipakai oleh sahabat keluarga ini yang paling hemat atau yang paling efisien. Kebetulan saya menggunakan provider tertentu yang ketika dibanding-bandingkan itu dengan provider lain, provider saya ini menyediakan paket yang sangat hemat sekali. Untuk 30 hari, berlaku 30 hari saja, bisa di negara Jazirah Arab, juga di Jazirah Eropa dan banyak negara lagi. Itu hanya 475.000, relatif murah dibanding dengan provider lainnya. Nah, nanti kenali sendiri provider apa ya, nanti Bapak Ibu itu tipsnya kita supaya bisa dapat harga yang efisien, murah. Setiap provider ini paketnya beda-beda. Nah, saya dapat paket yang sangat efisien waktu itu. Jadi maka ketika saya sampai di Dubai, saya sudah bisa langsung berkomunikasi dengan handphone saya. Demikian juga ketika saya tiba di Heathrow, putri saya langsung menghubungi dan sebagainya, dan itu menenteramkan hati tidak hanya kita yang bepergian sendiri, itu menenteramkan hati keluarga juga dan putra-putri kita. Sahabat keluarga, tips-tips tadi mengurangi hal-hal yang tidak baik, menghindari stres
perjalanan seorang diri, seorang lansia. Kalau semuanya sudah tersedia, semuanya sudah kita pegang dan hal-hal yang kita lakukan ini jelas dan terang, maka kita tinggal menjalankannya saja dengan enjoy, dengan happy, sahabat keluarga. Nah, sedikit lagi saya ingin membagikan lagi sebuah video, di mana video ini bagaimana kemudian ketika saya berada di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa, yang walaupun kata penelitian tadi anak muda ini mayoritasnya menggunakan satu belahan otak saja ya. Tapi kan mereka juga produktif, mereka juga sangat dinamis dan mereka juga memiliki solusi-solusi yang luar biasa terhadap persoalan yang mereka hadapi. Nah, berikut ini saya akan bagikan bagaimana saya di sana bertemu dengan tidak saja putri saya tercinta, tapi juga dengan besti-bestinya yang berasal dari berbagai negara. Berikut ini videonya. Omido for the beat.
Omido for the beat. Omido for the beat. Nah, sahabat keluarga, itu tadi beberapa orang teman bestinya putri saya yang sempat dikenalkan ke saya. Tentu ada Ima, halo Ima. Ada juga di sana temannya Ima, ada Jalu, ya, yang di London ini dia jadi kameramen. Terima kasih ya Jalu ya. Kemudian ada juga ya berbagai sahabat-sahabatnya ini dari berbagai negara. Di sana ada Brandon, hi Brandon from the United States of America. Ada Cody, hi Cody. Ada Val, hi Val. Ada Yemin, Yemin ini dari Myanmar, hi Yemin. Semuanya baik. You are all very nice. Thank you for being bestie to my daughter, Meda. Nah, kita lanjut, ini juga dinner ya. Dinner nih bersama seorang pengacara dari Filipina. Hai. Ada juga Zihan ya dari China. Lalu kemudian ditemani juga ada Dias dan juga Ima. Dias dan Ima ini kakak kelas 1 tahun. Meda di SMA Negeri 8 Jakarta kebetulan. Hai you guys, thank you so much. Nah, berikutnya kita juga mencoba ini kuliner melulu ini kan. Kulineran ala Thailand. Ada masakan Thailand enak sekali di sana, ditemani oleh Yesaya. Hai Yesaya, kita bertiga dengan saya dan anak saya Meda. Dan ultimate-nya kita melakukan dinner bersama dengan pesta masakan Indonesia di rumahnya Laras ya dengan suaminya. Hai, thank you so much. Jadi kita diberikan tempat di rumah Laras ya. Di sana pestanya itu ada pestanya masakan Indonesia. Ada empek-empek, ada rendang, ada dendeng, yang semuanya mengingatkan akan tanah air. Sampai tuh Laras nangis ya Laras waktu makan. Hai Laras, salam juga untuk masnya ya. Di sana berkumpullah mahasiswa-mahasiswi yang mayoritasnya Indonesia. Di sana Laras dan suami, kemudian Meda, Ima, ada Yesaya, ada Aufar, ada Dias, ada Musa. Iya, lengkap ya malam itu kita makan-makan di rumahnya Laras dengan menu masakan Nusantara Indonesia tercinta tentunya. Hai you guys, semangat terus ya. Nah, sahabat keluarga, itu tadi sekelumit hal-hal yang saya lakukan mingle dengan teman-teman anak saya yang di antara cerita-cerita yang saya serap dari berbagai pertemuan atau berbagai kulineran bareng itu, ada satu hal yang ingin saya bagikan pada sahabat keluarga kali ini. Ketika putri saya Meda dan kawan-kawannya bepergian ke Scotland dan mereka ini sewa mobil, lalu kemudian setir mobil itu lumayan, perjalanannya berjam-jam, agak semalaman begitu. Sepertinya agak tengah malam mereka berada tengah malam mereka baru sampai ke Scotland. Dan mereka ini sudah sangat yakin karena sudah pesan secara online hotel. Tiba di tempat ternyata mereka kaget. Hotel yang mereka pesan itu sudah dihuni, sudah ada penghuninya. Lalu kemudian ini dengan lelahnya ya yang setir Dias ya, nggak salah juga, ini sudah dengan kelelahan apa dan sebagainya, reaksinya tentu saja juga agak sedikit meledak-ledak. Tapi yang saya sangat kagumi dari mereka semua ini, di tengah-tengah kelelahan, di tengah-tengah mereka ini merasa kecewa dengan provider online itu dan juga menghadapi situasi yang unpredictable ini, tapi mereka tetap kompak. Mereka tetap mencari solusi bersama yang
akhirnya seperti berbagi tugas, yang berbagi tugasnya itu nggak dikomando. Masing-masing ada yang cari online juga, ada yang merecek, recheck dan seterusnya. Akhirnya malam itu juga mereka dapat tempat penginapan walaupun tidak ideal, tapi paling tidak ada tempat mereka bermalam pada malam itu. Ini sebuah pembelajaran di mana jadilah solusi, jangan menjadi sumber masalah baru. Nah, di saat yang tepat mereka juga membuat keputusan yang tepat, dan anak muda juga tidak kalah dengan lansia tentunya memiliki daya solutif sendiri di saat yang tepat dan juga dengan cara-cara yang efektif. Nah, sahabat keluarga, dengan berbagi cerita itu sebenarnya saya sedang mengingatkan diri saya yang saat ini memasuki lansia, dan juga kita berbagi pengalaman, kita berbagi pengetahuan bahwa selaku orang tua juga selaku lansia, mari kita berikan dukungan putra-putri kita dengan dukungan yang sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan. Apabila terjadi ketidaksesuaian pandangan, ketidaksesuaian cara berpikir dan juga pandangan serta pendapat, sebaiknya kita mencari cara untuk kenali hal-hal yang sedang kita bicarakan, dan juga melihat apa sisi-sisi positif, apa sisi-sisi kendala yang kita sedang pikirkan maupun khawatirkan, untuk kita cari solusi secara bersama-sama. Nah, sahabat keluarga, demikian juga tentu saja kita selaku orang tua tentu ada pesan-pesan juga nih kan sahabat keluarga untuk putra-putri kita dimanapun dia berada, dan anak-anakku dan juga anak-anak yang lainnya semua. Yuk sebagai anak muda teruslah bersemangat, kejarlah mimpimu, raihlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Gunakanlah cara-cara indah, cara-cara baik dalam meraihnya, dan lakukan hal-hal yang solutif dengan efektif. Dan selaku orang tua tentu dengan menyaksikan sendiri tumbuh kembang putra-putri saya merasa mensyukuri karunia nikmat Allah yang telah diberikan, dilimpahkannya, sehingga putri-putri saya ini bertumbuh dan berkembang mudah-mudahan dengan kelimpahan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sekelumit cerita yang tadi saya sampaikan. Di samping itu, untuk putra-putri tercinta, juga untuk putri-putri saya, mari kita tingkatkan terus nilai-nilai kebaikan yang sekarang sudah ada, yang sudah dititipkan Allah kepada kita. Mari terus kita tumbuh kembangkan, mari terus kita tularkan kebaikan-kebaikan itu, mari terus kita jalankan kebaikan-kebaikan yang dan kebenaran-kebenaran yang sudah kita jalankan selama ini. Maksimalkan potensi yang dimiliki, jadilah pribadi yang bermanfaat, baik bagi masyarakat, tentu berharap juga bagi bangsa dan negara kita pada gilirannya nanti. Nah, putra-putri tercinta, ayo kita terus memupuk attitude yang baik. Hanya dengan attitude yang baik itulah jalan kita ke depan ini akan semakin lapang. Dan tentu saja daya adaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru ini juga sangat diperlukan. So, kids, even you are grown up, you still my cutie kids, then judge nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love everything, you will be happiest. Nah, sahabat keluarga, sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, saya tambahkan sedikit lagi cerita. Jauh-jauh ke negara orang, saya sangat mensyukuri di saat kita memerlukan tempat untuk berkontemplasi, untuk mengingat akan pencipta kita. Saya bercerita sedikit, saya sedang diajak oleh putri saya mengunjungi kampusnya yang bernama Judge Business School, yaitu kampus Universitas Cambridge yang menyelenggarakan program S2 Master of Business Administration MBA, di mana putri saya saat ini sedang menempuh program S2 MBA tersebut. Ketika saya menanyakan ke putri saya tempat untuk ibadah, ternyata alhamdulillah di Judge Business School itu tersedia multi-faith room yang bisa untuk dilakukan beribadah untuk agama apapun. Dan ketika saya memasuki ke ruangan itu, saya bisa sholat. Di sana juga tersedia sajadah, tersedia mukena dan juga Al-Quran, alhamdulillah. Dan secara keseluruhan di kota Cambridge sendiri terdapat 3 masjid. Satu masjidnya sangat besar indah, masjid rayanya. Alhamdulillah saya pun sempat berkunjung dan juga
beribadah di sana. Lalu kemudian sambil jalan saya juga ada melihat satu masjid di perumahan. Perjalanan saya menjumpai putri saya yang sedang menuntut ilmu nun jauh di sana di negara Inggris. Sungguh sangat melegakan hati saya menyaksikan betapa putri saya di sana menjalankan perkuliahannya dengan baik, berjalan kaki dari tempat tinggalnya ke tempat kuliahnya, dan aktivitas jalan kaki ini dilakukan setiap hari, berangkat pulang dan juga ke tempat-tempat aktivitas dia lainnya. Yang juga sekaligus ini seperti olahraga ya sahabat keluarga, juga makanannya makanan yang baik. Yang mudah-mudahan pergaulannya juga baik, saya menemui semua teman-temannya. Proses kuliahnya berjalan baik, mudah-mudahan Allah lindungi, sehatkan, kuatkan, selamatkan, dan jaga terus dan juga lulus kuliahnya tentunya. Sahabat keluarga, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati dari cerita saya, semata-mata karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun dan apapun. Jika ada hal-hal yang dapat dimanfaatkan, mudah-mudahan kemanfaatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat keluarga, kami berbagi melalui podcast Saga kali ini, dengan harapan kita berjumpa kembali pada podcast Saga episode berikutnya. Tentu ada kejutan-kejutan lain dengan topik-topik yang juga tidak kalah menarik. Terima kasih atas kesetiaannya bersama podcast Saga selama ini. Jangan lupa ya, ajak sahabat keluarga lainnya untuk like, untuk subscribe juga, dan juga komen, share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.